Film diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Robert Mikel. Dia merupakan seorang duda parubaya yang sangat baik, ramah, dan rajin. Mikel juga orang yang sangat rapih. Mikel hobi membaca buku baik di rumah maupun ketika di kafe. Dia bekerja di sebuah toko bangunan. Mikel sering menasihati orang-orang di sekitarnya. Dan karena kebaikannya itulah dia disenangi oleh orang lain. Push no dollars at your old job, did you? Pada pagi itu, Mikel memeriksa makanan yang dimakan rekan kerjanya yang bernama Ralphie. Lalu dia menasihati Ralphie agar mengatur pola makannya, karena dia harus menurunkan berat badannya jika ingin lolos tes satpam. Awalnya Ralphie begitu kesulitan untuk membiasakan dirinya, namun Mikel terus mendukung Ralphie. Pada malam harinya, Mikel datang ke kafe tempat favoritnya. Malam itu, Mikel sempat berbincang dengan seorang wanita bernama Terry. Dari obrolan mereka, jika mereka pernah bertemu sebelumnya, diketahui juga jika Terry merupakan wanita penghibur. Body, mind, spirit, remember? I bet you're good. Fish. Keesokan harinya, Mikel kembali bertemu dengan Terry. Seperti biasa, Terry menanyakan kelanjutan cerita dari buku yang dibaca Mikel. Namun obrolan mereka tiba-tiba terhenti karena Terry harus melayani kliennya. Terry waktu itu ingin menolak karena sudah muak dengan pekerjaannya. Akan tetapi bosnya memaksanya karena kliennya sudah menjemputnya. Dan dengan terpaksa serta tetesan air mata, Terry kembali berpura-pura menikmati pekerjaannya. Di malam berikutnya, Mikel kembali bertemu dengan Terry. Namun kali ini Terry menghampiri Mikel dan mengobrol satu meja. Setelah itu Terry memberi Mikel sebuah paket DVD. Terry memberitahu Mikel jika Terry sedang membuat rekaman lagu. Terry juga memperkenalkan diri, dan mereka pun kini semakin dekat. Mikel juga sempat menasihati Terry jika dia bisa merubah dunianya. Namun Terry mengatakan jika dia tidak bisa merubah dunianya. Setelah itu Mikel dan Terry pulang bersama. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghadang Terry. Ternyata itu adalah bos Terry yang bernama Slavy. Dia membawa Terry dengan sangat kasar. Mikel sebenarnya ingin membantu, namun Terry memberitahu jika dia tidak apa-apa. Slavy dan ajudannya juga menghina Mikel dengan memberinya kartu nama serta perkataan yang kurang sopan. Kemudian mereka pun pergi berlalu begitu saja. Keesokan harinya Mikel datang ke kafe biasanya lagi. Namun Mikel tidak lagi bertemu dengan Terry. Kemudian dia diberitahu pemilik kafe jika Terry saat ini berada di rumah sakit. Mikel juga diberitahu jika Terry dipukul seseorang hingga membuat keadaannya kritis. Setelah itu Mikel mendatangi rumah sakit tempat Terry dirawat. Mikel pun prihatin dengan keadaan Terry yang sangat kritis. Lalu Mikel pun menunggu di ruang tunggu. Kemudian dia bertanya kepada teman Terry yang bernama Mandy. Lalu Mandy pun memberitahu Mikel jika Terry dipukuli Slavy karena telah memukul kliennya. Terry tidak terima karena kliennya juga semena-mena kepadanya. Mandy juga menceritakan betapa kelamnya kehidupan Terry yang harus masuk ke dunia prostitusi sejak dia masih belum remaja. Setelah itu Mikel bimbang. Dia bingung apakah dia akan membantu Terry dan terlibat dengan masalahnya. Tentu saja hal itu juga akan merubah kehidupan damai yang dia jalani. Dan akhirnya Mikel pun mendatangi Slavy di tempat kerjanya. Slavy mengejek Mikel yang sedang tersesat. Namun Mikel tidak memperdulikannya. Mikel lalu memberi Slavy uang sejumlah $9.800 untuk kebebasan Terry. Awalnya Slavy salut karena untuk Terry, Mikel berani membayarnya sangat mahal. Namun Slavy justru menolak dan menghina dan mengatakan perkataan yang kurang sopan. Lalu Slavy mengusirnya. Mikel pun lalu berlalu pergi. Namun sesampainya di dekat pintu, Mikel justru mengunci pintu tersebut. Kemudian Mikel melakukan analisa. Lalu dia mengatur stopwatchnya sembari mengatakan 16 detik. Dan tiba-tiba saja Mikel menghabisi Slavy dan anak buahnya dengan sangat cepat.
Di detik-detik kematian Slevy, Mikel memberitahu Slevy jika kurang dari semenit, Slevy akan mati. Dan itu hanya gara-gara Slevy lebih menolak $9.800. Dan benar saja, Slevy pun akhirnya mati kurang dari 1 menit. Keesokan harinya, Mikel mendapat berita tentang kematian Slevy dan anak buahnya. Namun berita menyimpulkan jika Slevy dan anak buahnya mati karena terjadinya pertarungan antar geng akibat perebutan kekuasaan. Lalu Mikel pun menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Di sisi yang lain, ada seseorang yang bernama Nikolai yang ditugaskan untuk menyelidiki kematian Slevy. Lalu sesampainya di TKP, Nikolai langsung melakukan analisa sebab kematian Slevy dan anak buahnya. Nikolai langsung menyadari jika mereka semua dibunuh oleh seseorang yang profesional. Bahkan Nikolai kesulitan mencari bukti karena kamera CCTV telah dirusak. Sementara itu, Mikel yang berada di tempat kerjanya heran karena tidak melihat Ralphie. Lalu dia diberitahu atasannya jika Ralphie keluar dari tempat kerjanya. Setelah itu Mikel mendatangi Ralphie di kedai ibunya. Ralphie pun bercerita jika ibunya sedang mendapatkan sebuah masalah karena kedainya mengalami kebakaran. Ralphie juga pesimis dengan ujian security-nya. Maka dari itu dia lebih memilih berhenti dari pekerjaannya dan membantu ibunya berjualan. Lalu Mikel pun membantu Ralphie merapikan kedai ibu Ralphie. I already checked this out. The Irish are clean on this one. You know, when stuff like this happens, I wasn't gonna pass the security guard test anyway. Pada malam harinya di kedai ibu Ralphie, tiba-tiba 2 orang petugas polisi menutup paksa kedai itu dan mengusir pelanggan. Bahkan polisi itu juga menarik uang keamanan serta mengancam jika kedai ibu Ralphie tidak ingin kebakaran lagi, dia harus memberi mereka uang keamanan. Ibu Ralphie pun dengan terpaksa memberinya uang kepada kedua polisi korup itu. Ketika polisi itu di parkiran, dia dihentikan oleh Mikel dengan menyebutnya polisi korup. Mikel juga menunjukkan rekaman di mana mereka memalak ibu Ralphie. Lalu polisi itu bertanya apakah Mikel punya salinannya. Mikel pun berkata jika dia hanya punya satu di HP-nya itu saja. Seketika itu kedua polisi tersebut langsung menyerang Mikel. Namun mereka bukanlah apa-apa bagi Mikel. Mikel juga sempat menasihati kedua polisi itu agar menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu melindungi dan menjaga masyarakat, serta menegakkan keadilan. Mikel juga menyuruh kedua polisi itu untuk mengembalikan uang ibu Ralphie serta tidak mengganggu ibu Ralphie lagi. Atau rekaman Mikel menyebar di media dan akhirnya polisi itu pun mengembalikan uang ibu Ralphie. Ralphie pun kini juga bekerja kembali dan membuat Mikel senang. Bahkan Ralphie juga berhasil lolos ujian security. Suatu hari Mikel mendekati Jenny, seorang kasir di tempat kerjanya yang ternyata sedang dirampok oleh seseorang. Mikel pun menenangkan Jenny agar tetap tenang dan menuruti keinginan perampok itu sembari mengamati ciri-ciri perampok dan keadaan sekitar. Lalu perampok itu meminta cincin yang dipakai Jenny. Jenny menolak memberikannya karena itu peninggalan ibunya. Namun perampok itu terus memaksa hingga sedikit membuat Mikel marah. Akan tetapi Mikel meminta Jenny untuk menuruti keinginan perampok itu. Setelah perampok pergi, Mikel mengikutinya untuk melihat nomor plat mobilnya. Kemudian Mikel masuk ke dalam untuk mengambil sesuatu yang ternyata sebuah palu. Lalu tidak diketahui nasib si perampok, namun cincin Jenny kembali di laci kasirnya. Awalnya Jenny bingung, namun dia kembali senang karena cincinnya kembali. Sementara itu Nikolai yang sudah sedikit mendapat petunjuk mendatangi Mikel karena berdasarkan bukti yang tertangkap di kamera CCTV dan juga pengakuan Mandy yang telah diinterogasi dan dia bunuh. Sesampainya di rumah Mikel, Nikolai berpura-pura sebagai polisi yang menyelidiki kasus kematian Slevy. Mikel pun dengan santai memberikan semua keterangan yang telah ia siapkan. Bahkan meskipun melihat foto Mandy yang telah dibunuh Nikolai, Mikel berpura-pura tidak mengenalnya. Mikel justru menanyai balik kecurigaannya kepada Nikolai yang seorang polisi, karena Nikolai juga tidak memiliki surat tugas. Nikolai pun tetap mengaku dia sedang menjalankan tugasnya untuk menyelidiki kasus seperti itu. Mikel pun paham dengan ancaman Nikolai itu, namun dia justru bertanya balik siapa bosnya. Nikolai pun tidak memberitahu Mikel dan hanya berlalu saja. Ketika di dalam mobil, Nikolai memberitahu rekannya jika dia tidak menemukan apa-apa dari Mikel. Namun dia menyimpulkan jika Mikel bukanlah orang yang sembarangan. Maka dari itu Nikolai ingin mendapatkan Mikel hidup-hidup.
Pada malam harinya, Michael yang sedang berada di kafe bertanya kepada seorang pembeli apakah dia menunggu seseorang. Ternyata Michael sudah menyadari jika pembeli itu ditugaskan untuk menangkapnya. Michael bisa tahu hanya dari tangan pembeli itu jika bukan seperti orang yang bekerja di bangunan. Lalu mereka pun terlibat perkelahian singkat. Here we go. Production said I'm gonna kill you, understand? Di sisi luar toko, Nikolai dan rekannya mengawasi suruhannya itu. Namun mereka begitu terkejut ketika Michael keluar dengan santainya dari kedai itu. Bahkan dengan santainya, Michael memfoto Nikolai yang ada di mobil. Lalu Nikolai menyuruh rekannya agar segera menangkap Michael. Namun mereka sudah kehilangan jejak Michael. Bahkan Michael juga sempat melumpuhkan rekan Nikolai. Tak ingin menyerah, Nikolai dan rekannya mendatangi rumah Michael. Namun Michael dengan santainya berada di toilet sembari mengobati lukanya. Bahkan ketika Nikolai dan rekannya membuka toilet itu, Michael sudah menghilang. Kini Michael justru yang mengawasi Nikolai dan rekannya. Nikolai pun menyadari jika justru mereka lah yang diawasi oleh Michael. Closet's empty. This guy's got a lot of fucking books. This is way too clean, boss. Something doesn't feel. These Logans. Who can? Keesokan harinya Michael mendatangi rekan intelijennya untuk mencari tahu tentang Nikolai. Dan terungkaplah jika Michael merupakan mantan seorang intelijen FBI. Dia memilih berhenti karena ingin menjalani kehidupan yang damai. Bahkan Michael sampai harus memalsukan kematiannya demi kehidupan damainya. Singkat cerita, akhirnya Michael pun tahu tentang Nikolai yang juga merupakan mantan seorang intelijen. Dan ternyata dia hanyalah seorang suruhan dari bos yang sebenarnya yang bernama Vladimir Pushkin. Pushkin memerintahkan Nikolai memburu Michael karena Michael telah membunuh Slavi yang dipercaya Pushkin untuk mengurus bisnisnya di tempat Michael. Setelah mendapat informasi itu, Michael pun bersiap untuk beraksi. Keesokan harinya, Michael menemui seseorang polisi korup yang bekerja sebagai anak buah Pushkin. Dan dengan sedikit siasat, Michael pun membuat polisi itu membuka mulut dan memberitahu tempat penyimpanan uang Pushkin. Bahkan Michael dengan mudah melumpuhkan tempat itu. Dia bahkan membagikan uang Pushkin ke pekerja Pushkin. Michael juga sempat menasihati polisi itu agar menjadi polisi yang bertanggung jawab. Meskipun polisi beralasan jika dia terpaksa dan tidak memiliki pilihan, namun Michael tetap melaporkannya. Anything else I can do right now? Where do you keep it? You know what? Respect it. It's badge. You understand? You think you're not fucking next? Where do you keep it? Setelah kejadian itu, Pushkin sangat geram kepada Michael. Dia mendesak Nikolai agar segera menghabisi Michael. Ternyata Nikolai juga sudah menyiapkan anak buahnya lagi untuk menghabisi Michael. Lalu orang suruhan Nikolai itu pun meminta izin untuk ke toilet. Namun tak lama kemudian justru Michael yang kembali menemui Nikolai dengan meletakkan kacamata suruhannya yang ada bercak darahnya. Michael pun kemudian menceritakan sebuah kisah yang ternyata kisah Nikolai. Michael menunjukkan jika dia sudah tahu semua informasi tentang Nikolai. Michael juga memperingatkan Nikolai bahwa dia sudah banyak melakukan hal yang tak dia banggakan. Dan dia sudah berjanji kepada seorang yang dicintainya agar tidak kembali menjadi sosok itu. Maka dari itu, Michael meminta Nikolai agar tidak sampai membuatnya menunjukkan siapa Michael sebenarnya. Even though he had 5 beautiful children, trouble, and opened his home to this boy. When the boy lied, until the boy who had never felt any week later, intruders broke into the mill might steal. No one knows. I'm gonna make an exception. Setelah itu, Michael membuka sebuah file yang ada di flash disk yang berisi tentang bisnis prostitusi Pushkin. Lalu dia menghubungi seorang agen FBI yang memberinya sebuah file melalui email. Michael juga melihat gambar kapal kargo dan juga bunker milik Pushkin. Tak butuh waktu lama, Michael langsung meledakkan kapal dan bunker Pushkin. Tentu saja hal itu membuat Pushkin semakin geram dan mendesak Nikolai agar membereskan Michael. Nikolai pun begitu yakin dengan tim barunya akan segera membereskan Michael.
Singkat cerita, Nikolai menelpon Mikel, namun bukan menuruti ancaman Mikel sebelumnya. Nikolai justru menyandera rekan kerja Mikel. Mikel pun masih tenang dan bertanya kepada RLP jika dia bersama siapa saja. Lalu Nikolai memerintahkan Mikel untuk segera menuju ke tempat yang diberitahu Nikolai. Tak lama kemudian, anak buah Nikolai yang ditugaskan untuk menembak Mikel menggunakan sniper begitu terkejut karena Mikel yang sebelumnya berada di bus sudah menghilang. Lalu Nikolai yang mulai panik menyuruh anak buahnya yang menjaga Sandra agar membunuh salah satu Sandra sebagai peringatan untuk Mikel. Namun tiba-tiba ada suara lagu di tempat mereka. Penjaga itu menyuruh Ralphie untuk mengantarkannya ke ruang kontrol. Lalu setelah Ralphie mematikan suara itu, Mikel langsung menghabisi anak buah Nikolai itu. Di sisi yang lain, anak buah Nikolai lainnya yang menjaga Sandra diminta untuk ke ruang kontrol karena rekannya sedang mendapat masalah. Lalu dia pun pergi meninggalkan para Sandra untuk memeriksanya. Namun dia langsung dilumpuhkan oleh Mikel. Nikolai lalu memerintahkan timnya untuk mencari para Sandra. Dan saat itulah Mikel menghabisi satu persatu anggota tim Nikolai. Hingga akhirnya kini hanya tersisa Nikolai saja. Ketika Nikolai ingin membunuh Ralphie yang mencoba melawan, dia dikejutkan dengan Mikel yang membawa tembak paku. Mikel pun lalu mendekati Nikolai sembari melumpuhkan Nikolai menggunakan tembakan paku itu. Nikolai benar-benar dibuat Mikel tidak berdaya. Nikolai pun yang penasaran dengan Mikel bertanya siapa sebenarnya Mikel. Namun jawaban Mikel adalah membunuhnya. Tiga hari setelah kejadian itu, Pushkin yang sedang mandi dikejutkan dengan kedatangan Mikel. Mikel sempat memberikan peringatan kepada Pushkin, namun Pushkin justru menyepelekan ancaman Mikel tersebut. Lalu Pushkin menyalakan lampu dan mendapati Mikel sudah tak berada di sana. Kemudian ketika Pushkin menyentuh keran air, dia tersengat listrik yang sudah disiapkan Mikel hingga mati. Di sisi yang lain, Mikel berjalan keluar dengan santainya melewati semua mayat penjaga rumah Pushkin. Lalu Mikel pun kembali menjalani kehidupan normalnya setelah menghabisi mafia Rusia tersebut hingga ke akar-akarnya. Di akhir film, Mikel ditemui Terry yang sudah sembuh. Diketahui jika Terry kini sudah menjadi seorang penyanyi. Terry juga berterima kasih kepada Mikel atas nasihatnya jika dia bisa membuat dunianya sendiri. Namun Terry menyadari jika itu semua karena bantuan Mikel. Bahkan Mikel juga memberi Terry sejumlah uang serta tiket untuk meninggalkan tempat tersebut. Terry menyadari jika uang itu sebagai uang tutup mulut tentang Mikel yang sebenarnya. Lalu film pun berakhir. Thank you. Bye, Alina. Film diawali dengan memperlihatkan Robert Mikel yang sedang menyamar sebagai seorang muslim yang ingin ke Turki. Lalu Mikel meminta air panas ke pelayan bar. Namun pelayan itu menggunakan bahasa Turki sehingga membuat Mikel kebingungan. Untung saja ada seorang pria yang membantunya. Lalu pria itu menanyakan apa yang sedang dicari oleh Mikel di Turki. Mikel pun menjawab jika dia sedang mencari seorang pria yang menculik anaknya sendiri karena ingin menghukum istrinya dengan memisahkannya dengan anaknya. Namun orang yang Mikel cari adalah pria yang membantunya tersebut. Lalu pria memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menghabisi Mikel. Kemudian seperti biasanya Mikel mengatur stopwatch-nya. Lalu menghabisi semua anak buah pria itu dengan begitu mudahnya. Or maybe for you. Setelah itu Mikel menemui pria itu dan menawari dua pilihan, yaitu rasa sakit yang menyakitkan atau rasa sakit sebagai pembelajaran. Lalu pria itu pun berteriak kesakitan.
Tak lama setelah itu ada seorang ibu yang sangat senang karena anaknya kembali. Petugas di sana hanya memberitahu ibu itu jika baru hitungan jam ibu membuat laporan anaknya hilang. Namun kini tiba-tiba saja ada seseorang yang mengantarkan anaknya. Ibu itu tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menangis haru memeluk anaknya. Sementara itu Michael menjalani kehidupan barunya sebagai seorang driver Uber. Selain itu, Michael juga hidup baik bersama tetangga muslimnya. Itu karena Michael yang merupakan orang yang sangat ramah dan suka membantu. Maka dari itu banyak orang yang menyukainya. Di sisi yang lain, tepatnya di Belgia, seorang pria yang kaya yang baru saja pulang terkejut melihat istrinya yang sedang ditodong senjata oleh 3 orang yang tak dia kenal. Lalu pria itu bertanya kenapa dia dibunuh. Salah satu penjahat mengatakan jika nama pria itu cuma tertulis di sakunya. Lalu pembunuh bayaran itu membunuh pria itu dengan mindset seperti tengah membunuh istrinya lalu bunuh diri. Adegan kembali ke Michael yang sedang diminta seorang pria untuk mengantarkan seorang wanita di apartemennya. Wanita itu dalam keadaan penuh luka dan sangat bersedih atas apa yang dia alami. Tak lama kemudian Michael kembali menemui pria yang memintanya mengantar si wanita karena kartu kreditnya tidak valid. Awalnya pria itu tidak menyadari tujuan Michael kembali dan memberi Michael kartu kreditnya. Dan ternyata wanita yang bernama Ami itu adalah seseorang yang magang ke tempat kerjanya. Lalu dia mendapat ketidakadilan kepada pria itu dan rekan-rekannya. Mereka melakukan itu bahkan tidak pernah tahu namanya. Michael pun memberitahu jika dia telah mengantarkannya ke rumah sakit. Dan seperti biasa Michael akan memberi calon korbannya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu Michael pun mengatur stopwatchnya dan menghabisi pria-pria amatir itu dengan sangat mudah. Handed. Are you right or left-handed? You know her name? Junior. Sesampainya di rumah, Michael menyiapkan pistolnya karena menyadari kedatangan seseorang. Namun Michael langsung tahu jika yang mendatanginya adalah Susan, sahabat Michael ketika masih menjadi agen intelijen. Susan memberitahu Michael jika dia ingin menyelidiki kasus pembunuhan suami istri yang ada di Belgia. Dan dia menyempatkan diri untuk menghampiri Michael. Mereka juga sempat mengenang sosok Vivian, almarhum istri Michael. Michael juga meminta bantuan Susan untuk mencari tahu keberadaan seorang nenek-nenek, kakak dari salah satu pelanggan Ubernya. Setelah itu Michael dengan baiknya mengantarkan Susan sampai mendapatkan tumpangan. Esokan harinya Michael melihat tetangganya yang bernama Fatima tengah bersedih karena kebunnya dirusak dan temboknya dicoret-coret oleh remaja tak bertanggung jawab. Lalu Michael langsung membantunya. Tak lama kemudian tetangganya yang lain yang bernama Miles bertanya kenapa Michael membantunya. Michael pun mengatakan jika untuk membantu orang lain dia tak perlu sebuah alasan. Lalu Miles pun menawarkan diri untuk membantu mengecat ulang tembok itu dengan upah $250. Michael pun menerima kesepakatan itu, namun dia meminta Miles agar sekolah dulu dan menjauhi kehidupan jalanan. Di sisi yang lain, Susan yang seusai mengamati TKP pembunuhan pasangan suami istri ingin kembali ke kamar hotelnya. Dia sempat memberitahu Michael jika dia sudah berhasil mendapatkan informasi tentang kakak pelanggan Michael. Lalu Susan pun menaiki lift dan ingin memasuki kamarnya. Namun tiba-tiba 2 orang perampok langsung menyerangnya hingga terjadilah pertarungan di sana. Meskipun sempat melawan, namun Susan harus tewas di kamar hotelnya. Sementara itu Michael yang menemani Miles mengecat tembok Fatima tiba-tiba mendapat telepon dari Brian jika Susan tewas terbunuh. Lalu Michael pun langsung bergegas ke rumah Susan dan menghiraukan Miles yang memanggilnya. Lalu sesampainya di sana Michael segera bersembunyi karena masih banyak mantan rekan intelijennya dulu. Setelah sepi, Michael baru ke rumah Susan. Lalu Brian memberitahu sebuah kejanggalan kepada Michael jika Susan tewas dibunuh oleh perampok. Padahal Susan ketika bertugas tidak pernah memakai perhiasan apapun. Yang dia pakai hanyalah cincin perkawinannya.
Di sisi yang lain, dua perampok yang telah membunuh Susan sangat senang dan sedang berpesta narkoba. Lalu tiba-tiba mendengar deringan telepon. Mereka kesulitan mencari HP yang mendapat panggilan itu. Setelah ketemu, salah satunya mengangkat telepon tersebut. Namun tempat itu langsung melesat dan menewaskan mereka berdua. Lalu di luar rumah itu ada 3 orang mencurigakan yang tak lain adalah pembunuh bayaran Pasutri di Belgia. Adegan kembali Michael yang sedang menyelidiki kematian Susan dengan melihat semua bukti foto dan rekaman CCTV sebelum kematian Susan. Tak lama kemudian Susan seakan menyadari sesuatu. Lalu dia juga menyelidiki kematian Pasutri di Belgia. Akhirnya Michael seakan sudah menemukan sebuah petunjuk. Lalu dia menemui Dave, rekan intelijen Susan ketika menyelidiki kasus pembunuhan Pasutri. Dave terkejut karena Michael yang dulu juga rekan satu timnya saat menjadi intelijen masih hidup. Awalnya Dave kecewa karena telah membohonginya dengan kematiannya. Namun Michael bisa menjelaskannya. Lalu Michael menyadari bahwa ada kejanggalan dengan kematian Susan. Michael memberitahu jika perampok akan tahu tujuan lift Susan, sehingga Susan saat itu tidak menekan tombolnya. Michael juga memberitahu jika si istri dibunuh oleh seseorang yang kidal, padahal suaminya tidak kidal. Michael pun menyimpulkan jika kematian Susan ada hubungannya dengan kematian Pasutri di Belgia, yang seakan ada yang tak ingin Susan mengungkap dalang di balik kematian Pasutri itu. Lalu Dave pun akan siap membantu apapun yang dibutuhkan Michael. Ketika tengah merenung di rumah, Michael melihat Miles yang dijemput oleh teman berandalnya. Lalu Michael pun langsung mendatangi markas rekan berandal Miles. Di sana Michael begitu mudah melumpuhkan berandalan bau kencur itu, lalu mengajak Miles untuk segera pulang. Ketika di luar sempat terjadi perdebatan antara Miles dengan Michael. Miles yang tak ingin menerima nasihat Michael justru mengatakan jika Michael tidak tahu apa-apa tentangnya. Lalu Michael menantang Miles agar membunuhnya jika memang keinginannya untuk menjadi seorang gangster. Miles pun tak sanggup melakukannya. Lalu Michael menasihati Miles agar mengejar mimpinya menjadi seorang pelukis. See what happens when you better give me a right answer to what you see, son. And what your mama didn't give you and the white man won't give you. What death is! Find out together. Speed of the hurricane and that Keesokan harinya Michael mendapat penumpang yang mencurigakan, dan dengan pengamatannya Michael dengan mudah menyadarinya, hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Namun Michael dengan mudahnya menghabisi penumpang itu meskipun sembari mengendarai mobilnya. Lalu Michael mengambil semua data yang ada di HP si penumpang, kemudian membakar mobilnya beserta si penumpang. Setelah itu Michael menemui Dave di rumahnya. Michael memberitahu Dave jika ada seseorang yang ingin membunuhnya. Michael juga memberikan hardware HP milik si pelaku yang selamat dari kebakaran mobil sembari mengatakan jika pelaku menelpon nomor yang ada di situ, maka dia bisa tahu siapa yang menyuruhnya. Namun HP si pelaku sudah rusak. Akan tetapi tiba-tiba Michael menelpon nomor yang disimpan di HP pelaku. Lalu HP Dave pun berdering. Kini Dave tak bisa mengelak lagi. Dave pun akhirnya memberitahu jika setelah kematian Michael, Dave bekerja di swasta dengan tugas yang sama, yaitu membunuh target dan menerima bayaran dari seseorang yang menginginkan kematian si target. Dave juga memberitahu jika Susan terlalu dalam menyelidiki kasus pembunuhan Pasutri dan hampir memergokinya sebagai pelaku sebenarnya. Setelah itu Michael membawa Dave ke tempat rekan-rekannya yang ternyata si pembunuh bayaran yang telah membunuh Pasutri. Lalu Michael mendeklarasikan perang kepada mereka semua termasuk Dave. Michael mengatakan jika mulai saat ini dia akan membunuh mereka semua untuk membalaskan kematian Susan. Mereka pun tak berkutik saat itu karena Michael menyandera istri Dave untuk mengantarkannya sampai rumah. Singkat cerita, Dave langsung bergerak untuk menculik Brian. Namun Michael sudah mengamankan Brian sebelum kedatangan Dave CS ke rumah Brian. Lalu Dave menuju ke rumah Michael yang saat itu ada Miles yang tengah mengecat tembok di rumah Michael. Awalnya Michael tidak menyadari kedatangan Dave ke rumahnya. Lalu Michael bertanya kenapa anjing-anjing di sekitar rumah menggonggong. Michael pun lalu melihat CCTV rumahnya dan melihat anak buah Dave yang ingin menyelinap. Michael langsung memerintahkan Miles untuk bersembunyi ke ruangan rahasianya. Dave CS pun lalu menyelinap ke rumah Michael, dan tiba-tiba saja Dave menatap ke arah Miles. Michael pun menenangkan Miles jika Dave tidak mengetahui keberadaan Miles karena itu cermin dua arah. Namun Dave seakan tahu jika itu cermin dua arah. Lalu dia mengarahkan pistolnya ke arah Miles. Untung saja Michael segera menelpon Dave dan memintanya agar sekalian menyiram bunga yang ada di belakang rumahnya. Karena Michael tidak ada di rumah,
Dev memerintahkan anak buahnya untuk kembali pulang. Setelah itu Miles keluar dari persembunyiannya. Namun ternyata Dev juga sudah menyadarinya dan menyandra Miles. Kemudian Dev CS membawa Miles untuk jaga-jaga ketika menghadapi Michael di rumah Michael yang lain. Singkat cerita, Dev CS pun sampai di rumah lama Michael. Lalu Dev memerintahkan salah satu anak buahnya untuk memasuki rumah Michael. Sementara dirinya akan memantau menggunakan snipernya di tempat tinggi. Lalu dengan jebakan yang sudah disiapkan, Michael pun dengan mudah membunuh dengan tembakan jangkar. Lalu Dev pun memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk segera memburu dan membunuh Michael. Namun justru mereka berdua yang dihabisi Michael, dan kini tersisa Dev. Lalu Dev pun menggunakan kartu asnya. Dia meminta Michael untuk menunjukkan dirinya atau Dev akan membunuh Miles yang ada di kursi belakang mobil. Ternyata meskipun di tengah badai, Dev menunjukkan kemampuannya yang tak meleset dalam membidik targetnya. Dev yang kesal karena Michael tak kunjung menampakkan diri pun langsung membidik Miles. Namun Michael segera menembak ban mobil Dev sehingga tembakannya meleset. Setelah itu Dev semakin panik dan mencari-cari keberadaan Michael sembari memprovokasi Michael. Jika dia telah gagal menyelamatkan istrinya Susan dan juga akan kehilangan Miles. Namun tiba-tiba saja Michael sudah ada di sana dan langsung menghajar Dev. Dev sempat memberikan perlawanan, namun dia bukanlah tandingan Michael. Sehingga Michael pun dengan mudahnya membunuh Dev dan menjatuhkannya ke bebatuan pantai. Lalu Michael menolong dan memberi pengobatan ke luka tembak Miles. Miles sempat bertanya siapa sejatinya Michael, namun Michael tidak memberitahu identitasnya. Di akhir film, penerbang langganan Michael mendapat kejutan dengan kedatangan kakaknya Magda. Kakak itu begitu senang dan terharu karena menyimpan rasa rindu lebih dari setengah abad setelah berpisah dengan kakaknya Magda. Sementara itu, tetangga Michael, Fatima, juga dikejutkan dengan lukisan tembok yang sangat bagus. Hal itu pun membuatnya terharu, sedangkan Miles sendiri kini menjalani kehidupan sekolahnya dengan sangat baik. Bahkan ada seorang cewek yang tertarik dengan gambar Miles, lalu film pun berakhir. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemilik kebun anggur di Sisilia bernama Lorenzo sedang tergesa-gesa menuju ke kediamannya bersama seorang anak kecil. Dia begitu terkejut melihat hampir seluruh anak buahnya yang menjaga kediamannya telah tergeletak tak bernyawa. Lalu dia diberitahu salah satu anak buahnya yang masih hidup jika pelakunya sudah diamankan di dalam. Sesampainya di dalam, terlihat jika pelaku yang dimaksud adalah Robert Michael. Di sana Michael terlihat begitu santai meskipun ditodong senjata oleh anak buah Lorenzo. Lalu Lorenzo bertanya apa tujuan Michael ke tempatnya. Michael pun menjawab jika Lorenzo telah mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan Michael pun akan mengambilnya kembali. Michael juga masih sempat-sempatnya memberitahu Lorenzo jika anak buahnya yang ada di kiri Michael sangat rentan untuk dimanfaatkan Michael untuk membunuh mereka meskipun dia sudah bersiap dengan pelatuknya. Lalu Michael juga memberikan waktu 9 detik untuk Lorenzo menentukan pilihannya. Dan Lorenzo pun menyia-nyiakan waktu 9 detik itu hingga akhirnya Michael benar-benar membunuh semua anak buah Lorenzo dan membuat Lorenzo tak berdaya. Lorenzo yang masih hidup merangkak menyelamatkan diri, namun tak lama kemudian Michael pun menghabisinya. Ketika berada di luar, Michael sempat melihat anak kecil yang bersama Lorenzo di mobil. Michael pun segera memastikan jika anak itu sendirian.
Kemudian Michael pun mengabaikan anak tersebut dan bergegas pergi dengan membawa tasnya. Namun tiba-tiba dia tertembak dari belakang yang tak lain dari anak tersebut. Meskipun begitu Michael tetap membiarkan anak itu pergi. Lalu Michael langsung tak berdaya karena tembakan itu mengenai titik vitalnya di bagian punggung. Michael pun sempat putus asa karena dia jauh dari rumah sakit. Lalu Michael pun berniat bundir, namun pelurunya habis. Michael pun kemudian menuju ke kota, dan ketika di tengah perjalanan Michael sudah tak sadarkan diri. Tak lama kemudian datanglah seorang polisi lokal bernama Giorgino yang menyelamatkan Michael dan membawanya ke dokter kenalannya. Dokter yang bernama Enzo itu mengatakan jika Michael beruntung dibawa ke tempatnya, karena jika di rumah sakit Michael akan terlambat untuk bisa diselamatkan. No. Singkat cerita, Michael pun sudah 3 hari dirawat oleh Enzo. Michael kembali bertanya alasan Enzo untuk membantunya. Padahal Enzo tidak tahu dan tidak mengenal Michael. Lalu Enzo pun mengutip perkataan Michael yang mengatakan jika tidak tahu apakah dia orang baik atau orang jahat. Dan menurut Enzo, hanya baiklah yang mengatakan hal itu. Kemudian Michael mencoba jalan-jalan untuk melihat-lihat kota Altamonte menggunakan tongkat bantu jalan. Hingga akhirnya Michael pun berhenti di sebuah kafe milik seorang wanita bernama Aminah. Michael sempat terlibat percakapan dengan Aminah. Lalu tak lama kemudian Michael didatangi Gio yang seusai menjemput anaknya sekolah. Gio memberitahu Michael jika mobilnya dia parkir di belakang kantor polisi. Gio juga memberitahu Michael jika dia tidak membuka tasnya. Lalu Gio pun memberikan kunci mobil Michael. Amore. Ciao Roberto. Ciao. Ketika di rumah Enzo, Michael segera menghubungi salah seorang agen CIA yang bernama Collins. Michael memberitahu Collins agar memeriksa salah satu kilang anggur di Sisilia yang diduga telah menyeludupkan sesuatu di botol anggurnya. Collins pun penasaran dengan sosok Michael yang memberitahunya tersebut. Namun setelah telepon ditutup, Michael langsung mengeluarkan SIM cardnya agar tidak dilacak oleh CIA. Keesokan harinya, Michael yang kembali memesan teh di kafe Aminah melihat pelayan Aminah yang memberikan uang keamanan kepada seorang pemimpin gangster di sana yang bernama Marco. Setelah itu, ketika di tengah perjalanan, Michael kembali bertemu dengan anggota geng Marco. Michael juga sempat mendengar suara teriakan di Angelo yang dihajar Marco karena tidak memberikan uang keamanan kepadanya. Kemudian Marco sempat melihat Michael yang terus memandanginya. Namun Marco tak menghiraukannya dan hanya menganggap remeh Michael saja. Setelah itu Marco menemui pimpinan mafia besar bernama Vincent di Napoli untuk menyerahkan uang hasil palaknya kepada para pedagang di Altamonte. Lalu tak lama kemudian dari jendela terjatuh seseorang yang merupakan pemilik dari apartemen itu. Dia dibunuh oleh anak buah Vincent karena menolak untuk meninggalkan tempat tersebut. Lalu Vincent menyuruh Marco agar sedikit membuat teror di Altamonte agar penduduk Altamonte takut dan meninggalkan tempat tinggal itu. Sehingga Vincent bisa menguasai tempat tersebut yang akan dia jadikan sebagai kawasan hotel, kasino, bar, dan tempat hiburan lainnya. Sementara itu, Colin dan pasukan agen CIA telah berhasil menemukan narkoba yang diselundupkan di botol anggur di kilang anggur Sisilia. Mereka juga berhasil menemukan begitu banyak uang cash sebesar 11 juta dolar Amerika. Dan uang itu ternyata uang hasil pencurian cybercrime. Lalu rekan Colin bertanya bagaimana Colin bisa mengetahui informasi yang bahkan tidak terlacak oleh CIA bertahun-tahun. Colin pun menjawab jika itu berasal dari panggilan anonimus. Kembali ke Michael yang diberitahu Enzo jika lukanya sudah pulih. Oleh karena itu, Michael pun memutuskan untuk kembali ke Amerika. Namun tiba-tiba ada siren kebakaran dan semua orang berlarian. Ternyata kebakaran tersebut terjadi di toko Angelo. Angelo sangat bersedih karena Marco dan gengnya membakar tempat usahanya. Michael pun sempat melihat Marco bersama gengnya dan mengamati peristiwa itu dari kejauhan. Keesokan harinya Gio langsung bertindak untuk mencari tahu bukti kejahatan Marco melalui kamera CCTV. Dia menyelidiki mobil van yang digunakan Marco untuk beraksi. Sedangkan Michael yang sepulang dari gereja, dia pun ikut membantu memperbaiki toko Angelo bersama para warga Altamonte. Hingga akhirnya toko Angelo pun kini bisa pulih kembali seperti sedia kala. Dia pun terlihat sangat senang. Begitu juga dengan Michael yang terlihat senang melihat warga Altamonte hidup seperti sedia kala. Setelah itu Michael kembali ke kafe Aminah untuk memesan teh seperti biasanya. Lalu tiba-tiba sudah ada Collins yang ada di dekat sana untuk memfoto Michael.
Tentu saja Michael menyadari jika justru mengatakan jika ada menunjukkan wajahnya secara langsung kepada Collins jika ingin memfotonya. Lalu Collins pun menghampiri Michael sembari bertanya siapa sebenarnya Michael karena bisa tahu tentang kilang anggur yang menyelundupkan narkoba. Michael kembali memberitahu jika dia hanya seorang yang kebetulan lewat saja. Collins curiga dan memperingatkan Michael jika dia dan CIA akan terus mengawasinya karena Michael telah melakukan pembunuhan massal di TKP kilang anggur Sisilia. Michael pun mengatakan jika dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pembunuh. Collins juga bertanya kenapa Michael tidak heran ketika dia menemukannya. Michael pun menjelaskan semua langkah-langkah Collins untuk menemukannya. Dan hal itu membuat Colin semakin heran dengan pengetahuan intelijen Michael. Setelah itu Colin pergi sembari memperingatkan Michael jika dia masih terus menyelidikinya. Di sisi yang lain, Gio yang ingin menjemput anaknya tiba-tiba mendapat telepon jika si penelpon telah membawa anaknya pulang lebih awal. Gio yang panik pun segera ke rumah dan terkejut ketika geng Marco sudah menyandra istri dan anaknya. Lalu tiba-tiba dia dipukul anak buah Marco dari belakang. Dia juga dipukuli Marco karena telah mencampuri urusannya dengan menyelidiki kasus atas perbuatan Marco dan gengnya. Forza ragazzini, forza. Forza, portamela qua. A bambino. Setelah itu Gio ke rumah Enzo untuk mengobati lukanya. Michael yang mengetahui Gio terluka pun bertanya kepada Enzo apa yang terjadi pada Gio. Enzo pun tak mau terbuka dan hanya mengatakan jika itu ulah dari mafia yang sama seperti mafia di tempat lain. Kemudian Michael mendatangi sebuah gereja yang ada di bukit untuk bertemu dengan Colin. Awalnya Colin hanya memberitahu Michael jika dia sudah menyimpulkan jika Michael bukanlah orang yang jahat. Lalu Colin memberitahu jika perkebunan anggur di Sisilia itu milik seseorang bernama Lorenzo yang merupakan pencuri dana pemerintah, dana pensiun, dan di SB melalui cyber. Lorenzo juga merupakan buronan yang paling dicari di Interpol atas kejahatan cybercrime-nya. Para teroris menyelundupkan barang narkobanya di kilang anggur Lorenzo. Namun Colin masih menyelidiki sel pengedarnya dan dia masih belum memiliki rencana. Seketika itu Michael memberi petunjuk dengan sebuah pertanyaan, kenapa di Sisilia, tidak di tempat lain. Colin pun masih belum menyadari jika itu petunjuk dari Michael, namun dia akan menemukan jawabannya. Why Sicily? Why not drugs into the most secure port? You will. La taglia papà. Pada malam harinya, Marco dan gengnya mendatangi sebuah restoran untuk menemui Gio yang sedang makan bersama keluarganya. Ternyata kedatangan Gio hanya untuk meminta bantuan. Gio menyampaikan jika dia butuh kapal ke Somalia. Namun tiba-tiba dia menyadari jika terus dipandangi Michael dengan tatapan tajam. Marco pun segera memperingatkan Michael agar tidak mencampuri urusannya. Namun Michael justru mengancam balik dan mengatakan bahwa Marco lah yang telah mengganggu kedamaian kota Altamonte, yang artinya juga mengganggu kedamaiannya. Kali ini Michael tanpa memberi kesempatan Marco, dia langsung berpura-pura bertanya jam tangan Marco, dan kesalahannya Marco justru menunjukkannya kepada Michael yang langsung dimanfaatkan Michael untuk melumpuhkannya. Dengan menyandra Marco, Michael menyuruh Marco agar memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Michael memberi kesempatan Marco agar tidak mengganggu Altamonte lagi, lalu dia pun melepaskan Marco. Namun lagi-lagi Marco membuat kesalahan karena tidak mendengarkan peringatan dari Michael. Dia yang berada di luar justru merencanakan pembunuhan kepada Michael. Akan tetapi ketika Marco meminta senjata ke salah satu anak buahnya, tiba-tiba mobil van mereka melajur dan menabrak salah satu anak buah Marco. Bahkan anak buah Marco yang mengemudikan mobil vannya juga sudah mati. Setelah itu Michael menghabisi anak buah Marco satu persatu dengan begitu mudahnya. Kini hanyalah tersisa Marco saja. Setelah penjahat yang lain, Marco bertanya siapa sebenarnya Michael itu, dan Marco pun akhirnya tewas di tangan Michael. Si tratti di droga, ma... Keesokan harinya polisi lokal menyelidiki kasus pembunuhan Marco dan gengnya di TKP. Mereka begitu terkejut ketika menemukan narkoba di TKP. Sementara itu Colin dan rekan CIA-nya sudah sedikit mendapat petunjuk.
Rekan Colin pun menyimpulkan jika dana untuk perakitan bom itu pasti hasil dari penjualan narkoba. Akhirnya mereka pun akan menyelidikinya dengan bekerja sama dengan polisi setempat. Singkat cerita, Colin pun menemui kantor polisi Altamonte. Dia menanyai para pelaku yang terlibat dengan perdagangan narkotika di Sisilia. Namun si kepala polisi tak mau bekerja sama. Lalu setelah itu, kepala polisi tersebut menemui Vincent untuk melapor jika CIA sudah mulai menyelidiki kejahatan Vincent. Vincent pun tidak peduli dan menyuruh kepala polisi untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu Vincent juga memperingatkan si kepala polisi siapa dia sebenarnya. Namun si kepala polisi justru dengan beraninya menunjukkan siapa dirinya dan merendahkan Vincent. Seketika itu membuat Vincent marah dan langsung memotong tangan si kepala polisi sebagai peringatan. Vincent juga masih sempat menyuruh si kepala polisi agar menemukan pelaku yang membunuh adiknya, yaitu Marco. Keesokan harinya Colin mendapat kabar jika kepala polisi yang sempat diwawancari Colin sedang dirawat karena dilukai oleh bos mafia Italia yang tak lain adalah Vincent. Lalu tak lama setelah itu Colin ditelepon Michael yang memberitahunya jika pelaku pengeboman bukanlah seorang teroris melainkan ulah dari mafia. Dan setelah telepon ditutup, tiba-tiba terjadi ledakan di dekat Colin hingga membuat Colin terlempar dan mengalami luka-luka. Colin pun segera dibawa ke rumah sakit. Di sana Colin juga memberitahu Frank jika ulah pengeboman itu bukanlah ulah teroris melainkan ulah dari mafia. Dan Frank pun akan menginvestigasi sesuai petunjuk Colin tersebut. Pada malam harinya Altamonte yang damai tiba-tiba kedatangan tamu yaitu Vincent. Dia berteriak memanggil seluruh warga Altamonte untuk memberitahu pelaku yang telah membunuh adiknya. Dia juga telah membawa sandera yaitu Gio. Dia mendesak Gio dan para warga agar memberitahunya. Bahkan Gio ditembak telinganya sebagai peringatan. Vincent lalu mengancam akan membunuhnya dan membunuh warga Altamonte satu persatu. Hingga akhirnya Michael pun menunjukkan diri sebagai pelaku pembunuh adiknya. Awalnya Michael memberitahu Vincent jika Marco sudah mengganggu kedamaian orang Altamonte. Michael sudah memperingatkan Marco agar tidak mengganggu kedamaian Altamonte. Namun Marco malah tidak mendengarkannya. Oleh karena itu Michael membunuhnya. Dan dia akan melakukan hal yang sama kepada Vincent, tetapi tidak di situ. Akan tetapi Vincent tidak peduli dengan ancaman Michael itu. Dia akan tetap membunuh Michael saat itu juga di sana sebagai peringatan untuk seluruh warga Altamonte. Lalu tiba-tiba Enzo datang untuk menghentikan Vincent dengan senapannya. Dia dengan berani akan melawan Vincent dan anak buahnya. Lalu warga Altamonte yang sudah muak dengan kelakuan Vincent dan anak buahnya pun ikut melawan dan mengusir Vincent. Karena direkam dan polisi juga datang, Vincent pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut sembari mengancam akan kembali untuk menghancurkan kota Altamonte. Ketika berada di markas, Vincent begitu heran dengan sosok Michael. Lalu dia berencana akan membunuh Michael pada keesokan harinya. Dan itulah kesalahan Vincent yang memberinya waktu Michael sampai besok harinya. Di saat yang sama dengan para warga Altamonte yang melakukan upacara doa bersama, Michael pun menyelinap ke markas Vincent. Penjaga Vincent pun dihabisi Michael dengan begitu mudahnya. Kemudian anak buah Vincent yang sedang bermain poker terkejut karena lampu ruangan tiba-tiba mati. Lalu ketika salah satu dari mereka memeriksa, Michael pun langsung menghabisi mereka semua satu persatu. Di sisi yang lain, Vincent yang tengah tertidur tiba-tiba terbangun karena ada tetesan dari atap kamar tidurnya. Lalu tiba-tiba atapnya pecah dan terlihat anak buah Vincent yang mati tergantung. Vincent pun langsung panik dan bersiap dengan senjatanya. Dia berteriak memanggil anak buahnya, namun tak ada satupun yang menjawab panggilan Vincent. Lalu Vincent pun keluar dari kamarnya untuk memeriksa keadaan. Vincent begitu terkejut karena semua anak buahnya telah tewas semua. Vincent pun semakin panik dan menembak asal. Lalu tiba-tiba dia mendapat pukulan telak dari Michael. My man,
Ketika sudah tersadar, Vincent menyadari jika dirinya dalam keadaan terikat dengan tenggorokan juga terikat kawat. Bahkan Vincent juga sudah dicekoki narkotika hingga overdosis. Lalu Michael memberi waktu Vincent 6 menit sebelum narkoba itu menghentikan jantungnya. Kemudian Michael melepaskan ikatan Vincent. Vincent pun yang sudah lemas segera berjalan untuk menuju ke rumah sakit sembari diikuti oleh Michael. Hingga akhirnya tibalah mereka di sebuah pasar. Vincent yang sudah tak kuat menyerah dan bertanya siapa sebenarnya Michael. Namun Michael tidak memberitahunya dan akhirnya Vincent pun tewas dalam keadaan overdosis narkobanya sendiri. Keesokan harinya, Colin melihat berita tentang CIA dan Interpol yang telah berhasil mengamankan narkotika yang sangat berbahaya yang bisa membunuh 2 juta populasi yang bahkan lebih besar dari penduduk Altamonte. Lalu tak lama kemudian dia didatangi Michael yang ingin menjenguknya. Michael juga memberikan tas berisi uang cash sebesar $300.000 Amerika yang merupakan pensiunan dari salah satu pelanggan Michael ketika menjadi driver Uber yang dicuri melalui cybercrime. Colin pun akhirnya menyimpulkan bagaimana Michael bisa menemukan markas Lorenzo yang merupakan pencuri cyber. Namun yang Colin heran bagaimana bisa Michael melakukannya seorang diri. Ya, itulah hebatnya Robert Michael. Singkat cerita, Colin pun mendatangi Great Dyer untuk mengembalikan uang pensiunnya. Dyer pun sangat senang dan bertanya siapa yang membantunya. Lalu Dyer pun mengatakan kepada istrinya jika mereka tidak jadi menjual rumahnya. Mereka berdua pun menangis haru atas bantuan Michael. Di akhir film, Colin yang berada di kantornya tiba-tiba mendapat sebuah paket dari inisial RM yang tak lain adalah Robert Michael. Paket itu berisi buku catatan yang ditemukan Michael di TKP saat Colin terkena ledakan bom di Altamonte. Michael juga menuliskan sebuah pesan yang mengatakan jika ibunya pasti sangat bangga kepada Colin. Lalu diperlihatkan foto Colin yang lulus wisuda. Dan ternyata Colin adalah anak dari Susan, sahabat Michael ketika menjadi agen intelijen. Dan itulah kenapa Michael bisa tahu tentang Colin dan mau membantunya. Sementara itu para warga Altamonte merayakan atas menjadinya juara tim Altamonte. Michael pun juga ikut senang dan ikut merayakannya bersama warga Altamonte dan film pun berakhir.